Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahil hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Karim. Al-munzili alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina atau rabbahum wa qalbin salim. Sebelumnya aslinya kita udah menyiapkan beberapa pujian untuk Musyrif. Tapi kenapa aja? Bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Sebelumnya dalam kitab Manhalul Latif fi Musalil Hadis terdapat satu hadis namanya hadis Hasan li ghairihi. Apa itu hadis Hasan li ghairihi? Sebelumnya ada namanya hadis Hasan li zatihi. Hadis Hasan li zatihi ya ini hadis Hasan yang dianggap kehasanannya karena ada kesyaratan dan ketentuan di hadis Hasan di dalam hadis tersebut, atau tanpa ada faktor eksternal lainnya yang membuat dia menjadi hadis hasan. Nah, hadis hasan li ghairihi ini yaitu aslinya hadis dhaif. Kemudian karena ada penguat hadis dhaif lainnya atau ada faktor eksternal lainnya yang membuat hadis dhaif yang tadinya hadis dhaif ini menjadi hadis hasan, tapi bukan hadis hasan li dzatihi, tapi melainkan hadis hasan li ghairihi. Nah, begitu juga kami berdua ini. Kami ini dhaif. Itu sebabnya kami berdua yang berdiri di hadapan antum semua supaya menjadi hasan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kemarin pada malam yang sudah berlalu, para khotib, teman-teman kita pernah menyampaikan seperti Bang Wahyudi menyampaikan tentang keutamaan berpuasa, seperti Bang Faidil yang membahas tentang ikhlas, dan seperti Ahmad Fauzan Pohan yang membahas tentang menjaga hawa nafsu. Nah, jadi kita terlalu sibuk dengan cara mendapatkan pahala sholat, dengan cara puasa, dengan cara menahan hawa nafsu. Sampai kita lupa ada satu hadis yang lebih penting dari ini semua. Bahkan hadis ini mafhumnya nih sangat penting, ja. Nah, itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini, yang diambil dari hadis Sahih Bukhari, Saya Muslim. Sahih Muslim, Sahih Muslim nomor 2581 yang berbunyi dan yang akan dibacakan oleh saudara kita Rizky. Dan dibantu sedikit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah bertanya. Apa pertanyaannya? Yakni, atadruna man muflis? Qalu Inna muflisa fina man la dirhama lahu wa la mata'. faqala Inna muflis min ummati yati yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakat. Wa qad syatama hadza wa qad hadza syatama hadza wa qad qadhafa hadza akala mala hadza wa qad safaqa dama hadza wa qad daraba hadza fayuta wa hadza min hasanatihi wa hadza fa idza numiyat hasanatuhu
walam yuqda alaihi walam yuqda alaihi ukhidha min khotoyahum khotoya min ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Summa turiha finnar. Makasih. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang sudah kehabisan dirham atau orang yang sudah kehabisan yang namanya harta kekayaan lagi. Faqala inni muflisa min ummati yati yaumal qiyamati. Bahwasanya bukan yang seperti itu yang dimaksud orang yang bangkrut di antara umatku. Yani orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat yang full, membawa pahala puasa yang sudah capek-capek yang dia kejar, dengan membawa pahala zakat. Tapi kenapa Rasulullah menyebut mereka ini adalah orang yang bangkrut? Apa masalahnya? Kenapa mereka dikatakan orang yang bangkrut? Rasulullah di sini menyebutkan ada 5 orang. Yang pertama, Kita lihat belum. Yang pertama, yati yaumil qiyamati qad satama hadza wa qadhafa hadza wa kalama la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. yang pertama dosa syatama. Bukan saitama. Kalau saitama pahlawan karena hobi dan kepalanya botak. Tapi yang dimaksud di sini adalah dosa syatama. Apa penyebab dari dosa syatama? Penyebabnya ialah orang yang pernah menghina orang lain, orang yang pernah merendahkan orang lain, dan dia tidak pernah menyelesaikan di dunia ini dan tidak pernah yang namanya minta maaf. Kita juga harus berhati-hati walaupun kita rajin berpuasa, rajin menahan hawa nafsu, itu tidak akan diterima kalau tidak diselesaikan di atas dunia ini. Contohnya seseorang yang sholat, kemudian setelah sholat dia mencela temannya, maka pahala sholat dia ini otomatis ditransfer oleh orang yang dia cela itu. Contohnya, sebelum bulan Ramadan, itu setiap habis Jumatan ada namanya warna si kotak. Nah, kebanyakan dari kita habis sholat Jumat ini langsung lari untuk warna si kotak. Sedikit yang sholat ba'diyah. Nah, misalnya contohnya Lukman. Ya, aneh. Misalnya Lukman habis sholat langsung warna si kotak. Kemudian Ridho sama Ijul dia habis sholat ba'diyah. Nah, habis sholat ba'diyah Ijul bilang ke Ridho, bodoh banget ya Lukman. Dia milih nasi kotak ketimbang pahala sholat ba'diyah. Nah itu pahala sholat Ijul tadi habis ba'diyah langsung ditransfer ke Lukman. Jadi Lukman di satu udah dapat nasi kotak dapat pahala ba'diyah lagi. Habis itu Ridho ngomong kayak gini. Iya, gak nyangka Lukman sebodoh itu. Nah, gak nyangkanya Ridho itu nyangka itu. Akhirnya Lukman udah dapat satu nasi kotak, 2 pahala sholat ba'diyah dia dapat. Kemudian habis itu Bang Faidil salah. Bang Faidil bilang, alhamdulillah saya udah sholat ba'diyah, tapi saya nggak merendahkan Lukman yang ke sholat ba'diyah. Nggak kayak Izul tuh merendah. Itu palanya dioper ke Izul lagi. Akhirnya sama aja rugi. Terus cara menyelesaikannya gimana? Mohon maaf. Kalau kelak di akhirat tidak ada yang namanya acara maaf-maafan, silaturahmi. Terus caranya gimana? Caranya lumayan ngeri. Ibaratnya kita ingin menuju ke bandara. Sebelum kita memasuki yang namanya pintu bandara, di sana kita akan berjumpa dengan yang namanya penjaga atau security. Apa tugasnya? Tugasnya ialah untuk memeriksa apakah kita mempunyai yang namanya tiket atau lain sebagainya. Kalau sudah kita lolos dari penjagaan yang pertama, kita menuju yang kedua, yaitu tempat check-in. Check-in ini
Gunanya ialah untuk memastikan barang-barang apa aja yang kita bawa, seperti koper kah, kardus kah, dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai dari check-in ini, kita akan menuju yang namanya tempat ruang tunggu. Akan tetapi, sebelum kita menuju ke tempat ruang tunggu ini, di sana juga ada yang namanya penjaga. Tugasnya ialah untuk memeriksa barang-barang kecil yang dapat kita bawa ke dalam pesawat, seperti tas kah, HP, jam, dan lain sebagainya. Nah, itu akan diperiksa. Kita disuruh untuk menaruh tas, bahan-bahan dari logam, besi, ke keranjang dan akan diperiksa. Nah, ketika sudah lolos dari pemeriksaan itu, baru kita akan menuju ke pesawat dan terus menerbang. Begitu juga di akhirat kelak. Di sana juga ada yang namanya pemeriksaan. Dari segi sholatnya kah, seperti rukun Islam. Syahadatnya, sholatnya, zakat, puasa, dan hajinya. Kalau sudah lolos yang 5 itu, baru dia akan mendapatkan yang namanya tiket surga. Pas dia mendapatkan tiket surga, datanglah malaikat Ridwan yang akan menggandeng dia menuju ke surga. Akan tetapi, baru setengah melangkah, datang orang yang pernah dia hina di atas dunia ini. Orang yang dia hina ini, dia akan mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat mengerikan. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau masukkanlah dia ke dalam surgamu, karena dia dulu di dunia pernah menghina saya, pernah mencaci maki saya, dan dia tidak pernah yang namanya meminta maaf. Nah, di sanalah terjadi yang namanya transfer pahala gratis. Yang dimana pahala-pahala kebaikan, mulai dari pahala sholat, pahala yang lainnya, itu akan ditransfer kepada orang yang pernah dia hina. Itulah gambaran dari dosa yang pertama. Kemudian lanjut ke dosa kedua, yaitu apa? Qadzafa hadza. Ya, ini dosa pernah memfitnah. Nah, fitnah ini apa? Pembahasannya sangat panjang. Mungkin jika ada waktu di akhir saya akan menjelaskan agar kita bisa membedakan mana fitnah mana bukan. Intinya orang yang memfitnah orang ketika nanti di akhirat, maka sebelum dia masuk surga, orang yang difitnah akan ngadu ke Allah. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Dia pernah memfitnah saya. Dia pernah menyebarkan berita hoax tentang saya tanpa bukti. Maka orang yang fitnah ini ngelak. Dia tahu dari mana ya Allah. Maka jangan lupa di akhirat semua 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 film kita dari awal lahir sampai meninggal akan dilihatkan. Di situ jelas mana fitnah mana bukan. Kemudian setelah itu maka dia tidak jadi masuk surga. Maka pahala karena pahala sholat tadi sudah habis dosa pertama, maka lanjut ke pahala kedua, yaitu pahala puasa. Pahala puasa dia terus diambil untuk orang yang sudah dia fitnah. Kemudian keempat, ketiga ini. Lanjut dosa yang ketiga, yaitu wa akala malahada. Di dalam dosa ini yang isinya itu para koruptor-koruptor. Penyebab dari dosa ini ialah dia pernah yang namanya memakan harta rakyat yang bukan haknya. Contohnya gimana? Jadi contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti yang kita sudah ketahui semua baru-baru ini, yaitu kasus pertama Koplos. Nah, dari informasi yang diinformasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau eh, LBH Jakarta, itu menyebutkan bahwasanya masyarakat yang mengkonsumsi pertamax oplos menanggung kerugian sebesar 47 triliun per harinya. Nah, perhitungan ini dilakukan oleh non governmental organization atau NGO, dibaca NGOL. Nah, berdasarkan perhitungan sementara pada tahun 2023 saja tingkatan ketingkatan kerugian mencapai
angka 193,7 triliun. Nah, maka jika dihitung secara kasar, sejak 2018 sampai 2023, angka angka kerugian itu mencapai angka 968,5 triliun. Bayangin 968,5 triliun, kalau kita belincimin rasa balado, itu satu Indonesia udah merah. Kalau misalnya 968,5 triliun itu kita beliin mie, itu yang buntu bukan cuma usus, tapi jantung semua buntu jadinya. Nah, maka nanti nggak kebayang Pak Ramaga nih pas di akhirat, pas dia udah mau masuk surga, dia kafir ya. Pas dia udah mau masuk neraka, terus ada semua orang yang pernah pakai Pertamax dari 2018 tuh, ya Allah jangan masukin dia, ya masukin dia, masukin dia ya Allah, dia pernah emang pernah ngoplos dia pas di dunia gitu. Kemudian lanjut ke dosa keempat, ya ini dosa wasafakahada, yaitu dosa pernah menumpahkan darah atau membunuh. Sedangkan jika kita membunuh satu orang mukmin aja, itu seakan-akan kita membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Dalilnya Al-Maidah ayat 32, ana man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala nasa jami'a. Itu bagaimana ada orang yang membunuh ini ketika di akhirat, ketika masuk surga, itu bukan satu orang, 1000 orang lagi yang nunjuk, satu dunia nunjuk dia. Itu langsung mati lagi di akhirat, mungkin kaget. Kemudian ini hati-hati, maka tulisannya orang yang membunuh orang yang menumpahkan darah, yaitu adalah dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Maka hati-hati, ada dua amalan yang emang konsekuensinya yaitu masuk ke neraka jahanam selama-lamanya, yaitu yang pertama tadi wasafakadama, kemudian yang kedua adalah riba. Kalau riba dalilnya apa? Wa man ada faulaika sabuna hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 275. Begitu. Kemudian lanjut. Lanjut ke dosa yang kelima. Sebelum saya pribadi membahas dosa yang kelima, saya mau minta maaf. Saya bukannya berniat untuk menyindir. Tapi kalau ada yang terasa tersindir, itu salahnya sendiri. Kenapa terasa tersindir? Baiklah, lanjut. Dosa yang kelima ialah yang dimana dia pernah yang namanya memukul orang, pernah menempeleng orang, pernah menghukum seperti push up kah, squat jump, dan lain-lain. Itu kelak ketika ia akan masuk ke surga, orang yang pernah dia hukum tersebut akan menghadangnya dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya itu sama seperti yang pertama. Ya Allah, jangan masukkanlah dia ke dalam surgamu karena dia di dunia pernah menghukum saya. Mungkin itu yang dosa yang terakhir. Kemudian penutupannya apa teman-teman? Penutupannya ini, hadis ini ditutup dengan sangat ngeri, yaitu fa'in faniyat hasanatuhu walam yuqda alaihi fauqidha khotoyahum faturihat alaihi summa turika finnar. Ketika semua pahalanya sudah habis, pahala zakat, sholat, puasa, tapi yang nuntut dia masih banyak. Ya Allah, dia kayak gini, dia masih kayak gini. Maka apa balasannya? Allah balik kesalahan yang ada pada orang yang dia zolimi, Allah berikan kepada orang yang zolimi. Kemudian aslinya dia udah sempurna amalnya, mau tinggal masuk surga, akhirnya faturi hafin. Maka di sini kesimpulannya,
Kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya itu simpel. Ada dua. Yang pertama, jangan berdosa. Yang kedua, jangan masuk dalam yang kelima tadi. Mungkin itu. Nggak ada, Rizky? Jadi kemudian jika kita perhatikan dari 5 dosa ini semuanya adalah dosa hakul Adam. Nah, jadi ada yang namanya hakullah, hakul Adam. Kalau hakullah gampang aja kita tobat nasuha, kita doa, Allah itu pasti menerima taubat kita. Allah tawwabur rahim. Allah ghafurur rahim. Tapi kalau udah hakul Adam ini susah. Walaupun kelihatannya dia biasa-biasa aja, nggak ada ucap-ucapin, tapi itu urusan hati. Mungkin emang dia simpen buat nanti di akhirat itu. Maka perbaiki akhlak kita dengan hakul Adam itu yang paling penting. Kemudian kami berdua selaku petumin sebelumnya ingin meminta maaf jika ada salah kepada kalian semua. Maafin ya. Kemudian cukup. Santan ya. Pantun lah. Namun sebelum kami berdua mau pantun, ini ada kata-kata dari Kultum kemarin malam dari Al-Fakir. Tapi kalau dalam bahasa Lombok itu berbunyi Mbembe tak merantu semeton. Tindek lupa lek nenek kaji sak kuasa. Saya sak pacu pastinya mau. Kalau kalian mau artinya tanya pada Al-Fakir. Isintian darah masih mungkin sekian dan terima kasih. Bang Faidil buat bonsai. Potong daunnya sambil berdiri. Kami rasa Kultum ini kultumnya sudah sudah selesai. Waktunya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.